Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Anak yang soleh-soleha? Apa kabar ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Bu Lisda yang akan menjelaskan tentang akar kubik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tentu masih ingat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis keutamaan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli sayyin thariqun wa thariqul jannah al-ilmu. Yang artinya segala sesuatu pasti ada jalan dan jalan menuju surga adalah ilmu. Jadi ingat, jika kalian mencari ilmu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah jalan menuju ke surga. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran tentang akar kubik. Ada yang tahu tidak apa sih akar kubik itu? Akar kubik adalah operasi kebalikan dari bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Akar kubik disebut juga dengan akar pangkat 3. Lambang akar kubik adalah seperti ini. Akar pangkat 3 atau akar kubik. Misalnya, di sini ada akar kubik dari 512, maka dibacanya adalah akar kubik dari 512 atau akar pangkat 3 dari 512. Tentu kalian masih ingat tentang tabel bilangan kubik atau tabel bilangan pangkat 3. 1 kubik adalah 1, 2 kubik 8, 3 kubik sama dengan 27, 4 kubik sama dengan 64, 5 kubik sama dengan 125, 6 kubik sama dengan 216, 7 kubik sama dengan 343, 8 kubik sama dengan 512, 9 kubik sama dengan 729, dan 10 kubik sama dengan 1000. Sini Ibu beri tanda hijau belakangnya supaya dapat memudahkan kalian dalam mencari akar kubik. Jika kalian sudah hafal bilangan kubik atau bilangan pangkat 3, maka kalian akan mudah menentukan akar kubik atau akar pangkat 3. Ingat, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa akar kubik atau akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari bilangan kubik atau bilangan pangkat 3. Akar kubik dari 1 sama dengan 1. Akar kubik dari 8 sama dengan 2. Akar kubik dari 27 sama dengan 3. Akar kubik dari 64 sama dengan 4. Akar kubik dari 125 sama dengan 5. Akar kubik dari 216 sama dengan 6. Akar kubik dari 343 sama dengan 7. Akar kubik dari 512 sama dengan 8. Akar kubik dari 729 sama dengan 9. Dan akar kubik dari 1000 sama dengan 10. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan akar kubik? Cara menentukan akar kubik
Ada dua cara. Cara yang pertama, kita lihat contoh di sini, yaitu akar kubik dari 1728. Bagaimana cara pertama? Cara yang pertama adalah dengan menentukan faktorisasi primanya, di mana kita harus membuat pohon faktor, dan di pohon faktor ini harus kita bagi bilangan-bilangan yang ada dengan bilangan prima. Berapa saja bilangan prima itu? Bilangan prima diantaranya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalian tentu masih ingat apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang terdiri dari dua faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan dirinya sendiri. Bilangan prima terkecil yaitu 2. Baiklah, kita mulai menghitungnya. 1728 kita bagi 2, yaitu 864. 864 kita bagi 2 menjadi 432. 432 kita bagi 2, yaitu 216. Kemudian 216 kita bagi 2 lagi menjadi 108. 108 kita bagi 2 menjadi 54. Dan 54 dibagi 2 adalah 27. 27 apakah bisa dibagi 2? Ya, 27 itu tentu tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi 3. 27 dibagi 3 adalah 9. Sedangkan 9 dibagi 3 adalah 3. Kita hitung 2-nya ada berapa nih? Ternyata 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya ada 6. Sedangkan 3-nya ada 1, 2, 3. 3-nya ada 3. Maka faktorisasi prima dari 1728 adalah 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Sehingga dapat diperoleh akar kubik dari 1728 sama dengan akar kubik dari 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Lihat, di sini ada tanda akar kubik. Bagaimana caranya akar kubik ini hilang? Nah, akar kubik bisa hilang dengan cara pangkat yang ada dibagi dengan suatu bilangan. Jika di sini akar kubik, maka dibaginya dengan 3. Jika di sini akar kuadrat atau akar pangkat 2, maka dibaginya 2. Kalau di sini akarnya pangkat 4, maka dibagi 4. Karena kita lihat bahwa di sini adalah akar kubik atau akar pangkat 3, maka kita bagi dengan bilangan 3. Maka 2 pangkat 6 bisa kita lihat di sini menjadi 2 pangkat 6 bagi 3 dikali 3 pangkat 3 bagi 3. Nah, 6 bagi 3 adalah 2. Maka 2 pangkat 6 bagi 3 berubah menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan 3 bagi 3 adalah 1. Maka 3 pangkat 3 bagi 3 adalah 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 adalah 4. Sedangkan 3 pangkat 1 adalah 3. Kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi akar kubik dari 1728 adalah 12. Ini untuk cara pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan cara kedua? Kita perhatikan akar kubik dari 1728. Nah, kalian kemarin sudah menghafal bilangan kubik. Dan di sini terlihat yang warna hijau merupakan angka-angka paling belakang dari bilangan kubik.
Bagaimana langkah-langkah pada cara kedua? Langkah pertama adalah perhatikan angka paling belakang atau angka paling terakhir. Di sini angka paling belakang adalah angka 8. Nah, lalu kita cari berapa pangkat 3 yang hasil belakangnya adalah 8. Terlihat bahwa pangkat 3 yang hasilnya 8 yaitu 2. Maka 2 kita tulis sebagai satuan. Kemudian langkah yang kedua adalah mundur 3 langkah. 1, 2, 3, lalu beri tanda pagar. Maka setelah kita beri tanda pagar terlihat angka 1. Kemudian tentukan berapa pangkat 3 yang hasilnya kurang atau sama dengan 1. Nah, ternyata hasilnya adalah 1. 1 di sini simpan sebagai puluhan. Maka akar kubik dari 1728 adalah 12. Bagaimana anak-anak? Mudah cara yang pertama atau cara yang kedua? Nah, kalau ibu sarankan, tentu lebih mudah cara yang kedua. Apalagi kalau kita menghadapi yang puluhan ribu, ratusan ribu, tentu cara yang pertama itu kurang efektif dan efisien dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghitung faktorisasi primanya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan contoh yang kedua, ketiga dan keempat kita gunakan cara kedua. Ingat, langkah pertama adalah lihat angka paling belakang, angka terakhir dari akar kubik 5832 adalah 2. Sekarang bilangan pangkat 3 berapa yang hasil belakangnya ada angka 2. Ternyata kita lihat bahwa 8 kubiklah atau 8 pangkat 3 yang memperoleh hasil 512. Angka belakangnya adalah angka 2. Sehingga kita bisa menuliskan angka 8 sebagai satuan. Nah, langkah kedua adalah mundur 3 langkah ke belakang. Ingat, karena di sini akar kubik atau akar pangkat 3, maka kita mundurnya 3 langkah. Jika di sini akar kuadrat atau akar pangkat 2, mundurnya cukup 2 langkah. Sedangkan kalau di sini akar pangkat 4, maka mundurnya 4 langkah. Kita mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Dan kita beri tanda pagar, terlihat angka 5. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 5 atau mendekati 5? Ingat, mendekati di sini harus kurang dari 5. Tidak boleh lebih dari 5. Kita perhatikan, ternyata bilangan pangkat 3 yang mendekati 5 atau kurang dari 5 adalah 1 pangkat 3, yaitu hasilnya 1. Kenapa bukan 2 pangkat 3? Karena di sini 2 pangkat 3 hasilnya 8, sedangkan 8 lebih besar dari 5. Ingat konsepnya tadi bahwa boleh mendekati 5, tapi tidak boleh lebih dari 5. Jadi yang harus ditentukan adalah bilangan pangkat 3 yang hasilnya kurang dari 5. Maka kita tuliskan angka 1. Sehingga
Akar kubik dari 5.832 adalah 18. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Akar kubik dari 19.683 adalah, langkah pertama kita lihat, angka paling belakang atau angka paling akhir adalah 3. Berapa pangkat 3? Yang hasil belakangnya adalah 3. Ternyata dapat kita lihat bahwa yang paling belakangnya 3 adalah 7 kubik. Di mana 7 kubik sama dengan 343. Maka kita tuliskan angka 7 sebagai satuan. Kemudian mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Dan kita beri tanda pagar. Terlihat angka 19. Berapa pangkat 3 yang hasilnya kurang dari 19? Ternyata yang kurang dari 19 adalah 2 kubik, sama dengan 8. Maka angka 2 kita tuliskan sebagai puluhan. Sehingga akar kubik dari 19.683 adalah 27. Sekarang bagaimana dengan contoh yang keempat? Berapakah akar kubik dari 157.464? Seperti biasa, langkah pertama kita tentukan angka paling belakang atau angka paling akhir. Ternyata ada angka 4. Berapa pangkat 3 yang hasil belakangnya adalah angka 4? Kita lihat, ternyata yang belakangnya angka 4 adalah 4 kubik. Maka kita tuliskan angka 4 ini sebagai satuan. Kemudian mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Kemudian kita beri tanda pagar. Terlihat angka 157. Bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya kurang dari 157? Kita perhatikan bilangan pangkat 3 yang hasilnya kurang dari 157 adalah 5, yaitu 5 kubik sama dengan 125. Maka 5 bisa kita tuliskan sebagai puluhan. Sehingga akar kubik dari 157.464 adalah 54. Nah, sekarang kita tentukan operasi hitung akar kubik. Kalian tentu masih ingat apa saja sih yang termasuk operasi hitung itu? Operasi hitung itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut. Contoh soal pertama adalah akar kubik dari 64 ditambah akar kubik dari 216. Kalian tentu masih ingat bilangan kubik. Nah, di sini akar kubik dari 64 adalah 4. Sedangkan akar kubik dari 216 adalah 6. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10. Sedangkan contoh yang kedua adalah akar kubik dari 1000 dikurangi akar kubik dari 125. Akar kubik dari 1000 adalah 10. Sedangkan akar kubik dari 125 adalah 5. Maka 10 dikurangi 5 sama dengan 5.
Contoh yang ketiga adalah akar kubik dari 1331 dikali akar kubik dari 343. Ingat, cara yang kedua, kita lihat angka paling belakang adalah 1. Berapa pangkat 3 yang hasil belakangnya adalah 1? Kita tuliskan 1 sebagai satuan. Mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Beri tanda pagar. Terlihat angka 1, berapa pangkat 3 yang hasilnya 1? Nah, 1 pangkat 3 adalah 1. Maka akar kubik dari 1331 sama dengan 11. Sedangkan akar kubik dari 343 adalah 7. 11 dikali 7 sama dengan 77. Nah, sekarang contoh yang keempat adalah akar kubik dari 8.000 dibagi akar kubik dari 125. Kita lihat angka paling belakang adalah angka 0. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 0? Tentu saja 0. Mundur 3 langkah, 1, 2, 3, kita beri tanda pagar, terlihat angka 8. Berapa pangkat 3 yang hasilnya kurang atau sama dengan 8, yaitu 2. Sehingga akar kubik dari 8.000 adalah 20. Sedangkan akar kubik dari 125 adalah 5, maka 20 dibagi 5 sama dengan 4. Tibalah saatnya untuk latihan soal. Di sini Ibu mempunyai 5 soal yang harus kalian kerjakan dengan teliti. Soal yang pertama adalah akar kubik dari 91.125. Ingat, gunakan cara yang paling mudah dan Ibu sarankan kalian untuk menggunakan cara kedua. Nah, kemudian soal yang kedua sampai kelima merupakan soal operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya dengan mudah dan cepat. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentu berkah baik di dunia maupun di akhirat. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan dan jalan menuju surga adalah ilmu. Setiap mencari ilmu, luruskan niat kalian semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalian akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.